akan firman-Mu. Engkau puaskan dengan firman-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Dan kami sebentar mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Kami yakin dan percaya siang hari ini ada berkat-berkat rohani yang kami terima. Bahkan ada berkat jasmani yang kami terima. Kami yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu. Dan kami mau duduk diam seperti seorang murid yang mendengarkan Yesus berbicara. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Karangjati atau mana Pak? Karangjati ya. Beliau adalah seorang pengusaha tapi punya hati yang melayani. Saya katakan lagi, beliau ini bukan pendeta, jadi kalau khotbahnya enggak kayak pendeta diampuni ya. Tapi beliau ini punya hati yang melayani, punya hati untuk jiwa-jiwa. Maka beliau ini mau membagikan berkat firman Tuhan, kesaksian yang nanti akan menguatkan kita semua. Ya, waktu dan tempat untuk perkenalan lebih lanjut kami persilakan. Mari Pak maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam. 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 Puji Tuhan, kalau hari ini saya ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena rancangan Tuhan bahwa saya suruh memberikan kesaksian hidup di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu, ya, dan Bapak-Bapak sekalian. Kata orang kalau tak kenal makanya tak sayang. Ya, nama saya adalah Pak Sugiono, Matius Sugiono aslinya. Ya, dan ini istri saya, dan itu ibu mertua saya, dan ini Pak teman sahabat saya, Pak Sutarno, gitu ya. Jadi Tuhan luar biasa. Ya, saya akan membagikan bagaimana Tuhan bisa merubah hidup saya. Ya, saya mohon maaf dulu saya orang Muslim, ya. Tapi memang ikut Tuhan Yesus itu tidak ada yang enak, susah. Betul? Ikut Tuhan Yesus itu susah. Karena apa? Dunia ini berkata, hemat pangkal kaya. Betul? Ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua untuk saya dan untuk bapak-bapak. Tapi tolong jawil dulu. Jangan tersinggung ya kalau mendengarkan firman Tuhan kanan kiri. Tolong jawil dulu. Jangan tersinggung kalau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Untuk menguatkan kita. Ya. Dan saya kenal Pak Tim ini mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun ya. Dan beliaunya bilang, ini orangnya ini jelek, tetapi kok bisa dikasih karunia untuk berbagi. Saya juga tidak tahu gitu ya. Jadi saya akan bersaksi dan membawakan juga ayat-ayat juga. Jadi dikuatkan dengan ayat Alkitab. Saya percaya di sini sudah semua apal Alkitab. Kalau orang Islam tuh mohon maaf katanya harus sudah katam. Betul? Jadi di sini saya tidak akan banyak membagi Alkitab. Membaca Alkitab. Karena apa? Saya yakin semua sudah katam. Kalau yang belum, bertobatlah. Habiskan Alkitab ini. Karena kita jangan sampai kalah dengan sebelah. Kalau orang sebelah itu katanya katam. Tetapi kalau kita harus katam. Dan dimasukkan ke dalam hati kita, jadikan iman. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kesaksian saya ini sudah banyak. Kemarin Pak Tim sudah tak kasih tahu bahwa ini loh riwayat hidup saya. Tetapi coba dibuka Mas. Bahwa kita tidak boleh bersaksi dusta. Ya. Kita akan buka Keluaran. Di sini saya kemarin buka ada 2 ayat yang terbunyi. Keluaran 20 ayat 16. Tolong tampilkan Mas. Keluaran 20 ayat 16. Bisa ditampilkan?
Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, kita buka lagi ayat satu lagi, Mas. Ini yang menguatkan saya supaya kita kalau bersaksi jangan berdusta ya. Sesama kita. Ulangan 5 ayat 20. Ini ayat ini sangat sama. Sama ya ayatnya ya. Betul? Jadi sekali lagi jangan tersinggung apabila nanti saya buka ayatnya. Dan kemarin saya dikasih tema adalah jadikanlah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Saya percaya semua orang di sini sudah masuk surga. Tapi bagaimana kita benar-benar dapatkan surga dan yakin itu dapat di surga. Karena apa? Kita bukan hanya di surga aja yang dikasih. Amin. Tuhan menjanjikan kepada kita semua, bahkan dia nyuruh. Bagaimana caranya Tuhan supaya saya bisa berdoa yang benar. Tuhan mengajarkan jadikanlah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Waktu itu saya bingung. Kenapa saya dari Muslim? Ya. Kenapa? Kalau kita punya orang dalam, ya, apapun bisa kita gapai. Jangankan dunia ya, surga aja kita sudah dikasih. Karena apa? Kita ada orang dalam, yaitu Tuhan Yesus. Makanya banyak orang, Pak Yono kok gampang banget ya masuk surga. Karena apa? Saya ada orang dalam. Siapa? Tuhan Yesus. Begitu juga hidup di dunia ini perlu kita orang dalam. Makanya kita tidak boleh jahat-jahat sama orang. Karena apa? Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap pikiran. Keduanya kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu sangat berat bagi saya. Ya, sangat berat firman itu. Karena berat, rasa saya itu kadang menangis. Gitu. Jadi saya itu dari Muslim, ya. Saya akan ceritakan riwayat hidup saya. Saya itu dari daerah Jumprit, tetanggaan lah, Canggal Tengah. Bapak saya itu dulu ada pengusaha tembakau dan dia bercerita, apabila tembakau ini tidak laku, saya akan berangkat transmigrasi. Itu transmigrasi yang pertama. Saya masih kecil. Berangkat transmigrasi itu kayak orang meninggal di kapal, nangis semua. Tapi memang bapak saya itu keras. Kerasnya luar biasa. Jadi dulu pernah masih kecil-kecil itu punya ternak kambing. Ya, ternak kambing itu kita main doro, ngerti ya doro ya? Punya doro itu kita mainan doro. Malam kambingnya itu teriak-teriak terus mak gitu. Bapak saya pulang marah-marah. Doronya itu diambil dibanting gini, tetapi anak-anaknya pada tertawa. Karena burung dara itu kalau dilempar gini kan pasti terbang. Jadi bapak saya itu mohon maaf sekarang sudah almarhum, ya sudah pulang ke surga. Memang didikannya sangat keras, tapi saya sangat bersyukur. Karena didikan itulah untuk mbak saya. Saya dulu belum mengenal namanya Tuhan Yesus, orang dalam. Ya, saya belum tahu. Akhirnya bapak saya berangkat transmigrasi, ya. Terus saya itu nggak pernah sekolah. Kelas 4 saya ikut orang. Ya, ikut orang karena memang ekonominya susah dan kakak saya itu pergi semua merantau. Saya waktu itu ikut orang, habis itu orang kurang lebih 1 tahun yang saya ikutin itu meninggal dunia, ditabrak mobil. Akhirnya apa? Saya pulang lagi, ya kan? Sekolah lagi. Tapi kelas 6, mau naik kelas 6 itu, karena orang tua saya susah, jadi saya tetap membantu orang tua. Karena bapak saya mohon maaf dulu pemain perempuan. Jadi ibu saya itu sangat menderita. Ketika saya gajian hari Sabtu itu, gajian ya, saya tuh dulu ngelubang nanam sawit, nanam karet. Ya. Habis nanam karet itu setiap Sabtu itu gajian. Gajian itu saya belikan beras. Ya. Dulu kan ada sepeda ya, sepeda laki-laki karena saya ini kan pendek. Saya ini kan pendek, karena apa? Dari dulu sudah dipaksa untuk mikulin papan. Jadi akhirnya pendek. Saya sama kakak saya, ini ponakan saya, boleh tanya, ya. Jadi pendek. Habis itu kan kalau naik sepeda itu kan sepeda laki-laki itu kan ada palangnya gini ya. Jadi saya gini.
saya beli beras. Karena saya dapat duit, saya belikan beras, saya bawa pulang. Tahu nggak bapak-bapak? Berasnya itu bocor. Saya akan senang, mak saya beli beras, mak aku tuku beras kilo, berasnya ning sepeda. Loh, ndiki ngono. Lah berasnya ora ono, ternyata berasnya itu kena ini rantai, kena itu ruji. Greg tinggal sedikit. Di situ nangis saya. Ya. Dan saya juga mikir kenapa ini kakak-kakak kok tidak mau bantu. Karena kakak saya itu kan pada nggak kerasan di transmigrasi. Akhirnya apa? Saya ke Palembang, ke Sekayu, Kabupaten, ikut kerja di sana. Di sana saya tidak pernah digaji selama 2 tahun kerja bangunan, bayangkan. Sama kakak saya. Jadi cuma dapat makan, ya. Karena apa? Saya itu ya hanya, kalau saya dulu sembayang, jujur. Dan saya Al-Quran itu banyak yang hafal. Ya, karena Al-Quran itu hanya hafalan, jadi mudah gitu. Ya. Jadi di situ kakak saya ke sana, akhirnya apa? Saya gak kuat. Karena cuma digaji aja, saya mikiran ibu saya makan apa di rumah. Gitu. Tapi karena ibu saya itu namanya sebenarnya Kote, tapi dikatakan Mbah Tego, karena dia nggak tegaan. Jadi kalau jualan selalu dibagi-bagikan dan terlalu banyak utang. Gitu. Setelah itu saya kerja di tempat bupati. Ya. Saya waktu itu diajak teman saya, yuk kerja tempat bupati. Tempat bupati saya bagian nyapu. Habis itu karena di tempat bupati itu kan senang makanan banyak ya. Berlimpah-limpah, yang penting saya pikir yang penting saya bisa makan dulu lah gitu. Ya, setelah itu saya disayang sama bupati, saya itu seperti Yusuf kalau lihat ceritanya dalam Alkitab. Ya, setelah itu ada seorang namanya Laksa, yaitu Paido Tobing. Itu deketin saya. Dek, kenapa kamu kok kerja di sini? Ya Bu, siapa tahu nanti saya jadi bisa pegawai negeri. Pikiran saya begitu dulu, karena saya masih polos ya. Ini sebelumnya memohon maaf ya, ini saya sekarang untuk kesaksian hidup saya dulu. Ketika nanti suatu saat saya dipanggil, saya akan mendalami Alkitab. Tapi ini saya akan cerita kesaksian saya dulu. Ketika nanti Bapak Pendeta berkenan untuk mengisikan Alkitab, saya akan baca lebih Alkitab. Tapi sekarang ini lebih baik saya akan bersaksi dulu supaya Bapak-Bapak kenal bagaimana riwayat hidup saya ini. Betul? Ya. Amin. Ya. Coba sekali lagi. Ya, jangan mudah tersinggung. Ya. Tadi ya dari awal sudah kasih tahu kalau dunia ini susah. Ya. Kenapa ikut Tuhan Yesus itu susah? Karena apa? Kita itu apa? Hemat. Kalau ikut dunia ini berkata orang yang menghemat yang hemat luarnya bisa berkaya, tambah kaya kan gitu. Orang kalau orang dunia ini kan berkata kalau kamu bisa nabung, rajin nabung pasti kamu kaya. Tapi ikut Tuhan Yesus enggak. Beda. Kalau kita dipukul malah suruh kasihkan pipi tangan, pipi sebelah. Bingung enggak kita? Kalau dunia kan kita dipukul harusnya membalas, tapi kita berbeda. Dan saya selalu melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata, ya, dia berkata orang yang menabur hartanya bertambah kaya, tetapi orang yang menghemat luar biasa berkekurangan. Itu saya praktekkan dalam Alkitab ini selalu saya baca. Waktu itu, terus saya di tempat itu disekolahkan jadikan anak angkat sama Pak Jaksa ini. Ternyata anak angkat itu enggak mudah. Saya mohon maaf tidak pernah dibelikan baju baru, enggak pernah. Sepatu pun tidak pernah. Tak kasih cerita satu. Saya punya sepatu dikasih anaknya. Ya, itu cara Tuhan. Sepatu itu saya jemur, ternyata dicuri orang. Dicuri orang itu ketangkap sama saya dan berkata maling-maling ditangkap. Ternyata apa? Bapaknya orang kaya. Anaknya dibawa kejaksaan, akhirnya saya dipanggil. Dek, kamu yang dicuri sepatu, yuk. Saya dibawa ke toko sepatu, saya dibelikan sepatu berapa? 2. Akhirnya saya punya sepatu baru. Ya, itu luar biasa. Jadi Tuhan tuh bisa mengatur kita. Habis itu, ya saya sekolah. Ya saya ini adalah dulu orang berdosa. Sekolah itu yang biayai adalah pacar saya dulu.
Ya. Jadi jujur, pacar saya yang biayai, ya kan. Akhirnya apa? SMA itu saya pindah ke Jambi dan bapak saya juga ke Jambi. Waktu itu saya dibiayai dia, karena apa? Saya meminta sama siapa? Akhirnya dikasih modal semua, tapi semua itu ya itu pelajaran hidup saya bahwa dulu saya belum mengenal Tuhan. Karena apa? Banyak teman saya itu bilang kalau nanti istri yang penting banyak ngikutin, mohon maaf. Saya ngikutin aja karena saya tidak berpengalaman dan pernah membaca Alkitab. Dari SD, SMP, saya sering membaca Alkitab. Karena bapak saya belum tahu benar enggak sih Tuhannya orang Kristen itu benar atau enggak. Gitu loh. Dan saya dulu waktu tahun itu sering mendengarkan khotbah orang Amerika yang rambutnya putih dan sering diterjemahkan sama orang Batak. Kalau enggak salah Ibu Elizabeth ya dulu. Nah, yang sering saya baca adalah doa Bapak kami. Makanya ayat ini selalu mengingatkan saya, jadikanlah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Saya selalu pelajarin agama, ya, dan itu selalu saya pegang terus. Habis itu, saya ikut orang Pak Tobing ini, Tuhan mengasih mimpi pada saya. Saya dulu sebenarnya sudah lumayan lah di sana, karena di PTP Nusantara 7. Tapi Tuhan suruh, kamu harus pulang ke Jawa. Dan memang ada keributan di situ, akhirnya saya pergi ke Jawa. Di Jawa, saya nemuin bapak angkat saya itu, namanya Pak Tobing itu, kerja security Unilever. Ya, jadi istri saya itu kerja di Sate House, saya di Unilever. Dan dulu tidur saya hanya di tikar. Malam jaga, siang saya marketing, sales. Ya, sales. Habis itu karena saya tidak tamat SMA, saya sekolah paket C. Ya, saya sudah punya istri dan istri itu yang dulu dampingin. Tetapi saya berdoa. Ketika saya tamat paket C itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya sering berdoa di Kismani. Ya, mungkin tahu semua ya, Kismani Ungaran ya. Saya berdoa di sana, saya dibawa terbang oleh Tuhan. Dan Tuhan ngasih tahu bahwa kamu nanti akan kerja sama orang ini. Habis itu saya mengucapkan amin, ya saya dibawa terbang, kamu temu sama ini sampai 3 kali. Saya ketemu sama orangnya itu sudah 2 kali ke kantornya, tidak ketemu. Dan saya berdoa lagi di Kismani, kan belum 3 kali. Terus apa? Akhirnya saya ketemu di situ, ketiga kali diterima langsung. Diterima di situ langsung, saya langsung kerja. Nah di sana tuh kerja itu kadang-kadang saya nganggur di situ. Dan saya sudah semua saya bereskan semua. Dan di situ kadang pas siang jam 10, jam 12 itu enggak ada kerjaan. Saya minta, Pak, kalau saya enggak ada kerjaan lebih baik saya mundur. Loh, kenapa Yon kamu kok mundur? Karena enggak ada kerjaan Pak, saya enggak mau makan gaji buta. Karena apa? Saya selalu takut akan Tuhan. Karena apa? Semua ini punya Tuhan. Dan kalau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, makanya mohon maaf banyak orang tidak diberkati karena dia kerja hanya untuk dirinya sendiri. Bukan memikirkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah CCTV kita. Dimanapun kamu ada, Tuhan melihat. Amin. Ya, makanya yang muda-muda mohon. Ya, kalau kamu bekerja jangan takut sama bos, tapi takutlah akan Tuhan. Karena apa? Korupsi itu bukan hanya uang, tetapi korupsi itu waktu pun korupsi. Semua ini punya Tuhan. Ya. Habis itu saya kerja, akhirnya nanti Pak Yon kita beli ruko di sana. Ruko itu saya bersihkan 2 lantai, gereja saya bersihkan. Habis itu supirnya berhenti, saya yang nyupir. Loh Yon kamu kan bisa nyupir? Iya, karena dulu saya masih tamat SMP itu saya sudah belajar bawa mobil. Gitu. Jadi ibu angkat saya tuh, Ki kamu belajar maju mundur. Kalau pagi saya keliling manasi mobil, dan saya dulu memang susah, kayak anak angkat kok gini ya, pagi jam 4 harus bangun, harus nyiapkan sarapan, semua nyuci harus saya semua. Tapi itu untuk mendidik saya. Habis itu saya kerja tempat Pak Oscar, dan saya kerja di sana, waktu itu supirnya keluar saya jadi supir, merangkap. Gajinya ya sama aja, tetapi saya tidak mengeluh.
Saya dulu tiap pagi nyuci mobil 3 sampai 4 nyuci mobil. Ketika itu saya mengeluh, Tuhan berkata, kan kita nyuci mobil sampai kemeningkan, Tuhan berkata, ya kalau kamu setiap perkara kecil maka akan diberikan perkara yang besar. Ya, semangat lagi, saya semangat terus. Karena apa? Setiap firman Tuhan ini, ya karena apa? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya mohon maaf ya, saya bukan nyuruh siapa yang mau diberkati Tuhan, baca-bacalah banyak firman Tuhan. Kalau ada cita-cita ini banyaklah firman Tuhan. Kenapa? Saya selalu nasihatin anak saya. Kamu sekolah setinggi apapun, sampai S berapa, silahkan gak apa-apa. Tetapi kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kita percaya semua ini punya Tuhan. Betul? Amin. Ya. Habis itu saya disuruh, waktu itu Nusantara bermasalah, pengurusnya banyak korupsi. Akhirnya apa? Saya jadi pengurus Nusantara. Ada yang kerja di Nusantara? Tapi tahu bis Nusantara ya? Itulah saya dulu yang ngurusin kalau kecelakaan saya. Ada masalah saya sampai pembantu saya, yang Pak Oscar ini pembantu ya saya, mobil ya saya, semua perawatan saya. Begitu juga Nusantara. Itu banyak saya juga, pembantu ya saya, supir ya saya, ngurus kecelakaan ya saya, gitu. Dan saya di sana dulu waktu ada tabrakan wartawan ditabrak mobil Nusantara di Sadame, saya dipanggil wartawan. Pak Yono dengan cara apa? Pak Yono sekarang jadi Kapolresnya Nusantara waktu itu gitu. Masuk ke koran tuh. Orang pada heran, Pak Yono sekarang jadi Kapolresnya Nusantara. Karena apa? Saya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu Tuhan. Yang berkata di Alkitab ini ada juga. Di lapangan ini kita harus pinter. Amin. Di jalan inilah yang banyak emosinya. Cobalah kita diserang sedikit aja sudah ngamuk, wah kurang ajar gitu kan. Cepat mengeluarkan emosi. Tetapi saya punya ilmu di Alkitab ini. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau enggak pakai gitu, kita hancur sama orang di jalanan ini. Kita memang harus membela, tapi kita harus cerdik. Gitu. Akhirnya saya bekerja di sana. Waktu itu Nusantara itu membuka namanya karoseri Nusantara Gemilang. Saya ngurusin surat-suratnya, semuanya saya ngurusin surat-suratnya. Bahkan KPS, kartu pengawas tuh saya semua. Waktu itu dulu Nusantara itu di stop mobil dari Jakarta, dari Kudus ke Jogja, di stopin semua mau lebaran. Padahal kalau orang bisnis pas lebaran inilah untungnya pas banyak. Di stop karena KPS-nya mati. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Waktu itu kepala dinasnya Pak Cucu. Dan saya tidak bisa ketemu sama beliau. Katanya beliau baru pergi. Padahal ada di dalam situ. Akhirnya apa? Saya berdoa sama Tuhan. Karena apa? Saya setiap ada masalah selalu berlutut dulu dengan Tuhan. Karena apa? Saya percaya ya bahwa semua ini punya Tuhan. Ya. Setelah itu ada orang. Pak Yono, kenapa di sini? Saya mau ketemu Pak Cucu. Ya sudah, ayo. Ada orang yang nolong. Akhirnya saya bisa ketemu Pak Cucu. Terus dia bilang, kenapa Pak Yono, apa yang bisa saya bantu? Pak, saya minta KPS dong punya Nusantara ini. Pada mati ini kan mau lebaran. Loh, Pak Yono mau minta berapa? Saya dikasih 15. Orang pada heran. Terus saya terbang lagi ke Magelang. Di Magelang, kepala dinasnya ditelepon sama Pak Cucu ini. Padahal dia bilang, Pak selama hidup-hidup ini saya belum pernah ditelepon sama Pak Cucu. Baru kali ini Bapak ini sebenarnya siapa? Saya bilang, saya ini ada orang dalam. Tapi saya enggak ngomong, cuma dalam hati saya. Karena saya ada orang dalam. Dalam hati, Pak saya tidak tahu, yang penting tolong dibantu. Akhirnya dikeluarkanlah surat itu. Langsung jalan pada senang semuanya. Akhirnya bisa jadi lebaran. Karena bisnis mobil itu ya tadi, ketika pas lebaran itulah yang banyak duitnya. Kalau pas hari-hari biasa ini sepi. Habis itu ya saya megang karoseri itu, ketika itu harus ada rapat di Surabaya. Di Surabaya saya di Jakarta, masih Jakarta. Dan saya dikasih bisikan sama Tuhan, kamu harus ke Surabaya. Terus saya bilang sama Pak Kris, saya harus ke Surabaya. Sudah Pak Yono ke Surabaya, ke Surabaya. Ya, habis itu ya
rapat di Surabaya. Saya tidak kenal sama Pak Dirjen ini. Pak Dirjen itu ngerangkul saya, tiba-tiba rapat, saya datang, loh Mas kamu kok di sini? Ya Pak, loh dulu kita ketemu di mana ya? Saya belum tahu Pak, apa pernah ke Polda? Iya Pak, saya dulu sering ke Polda. Ya, kenapa Mas Yono sekarang ngurusin mana? Saya Nusantara Gemilang, semua dikumpulkan. Tolong Pak Yono dibantu ya. Pak Yono nanti kalau ada masalah, Pak Yono WA saya, nanti tak kasih nomor WA saya. Itu cara Tuhan. Saya tidak kenal beliau, tetapi Tuhan ngasih supaya dia kenal dengan saya. Akhirnya apa? Orang pada merangkul sama saya. Malam itu saya diajak makan sama banyak perusahaan itu. Akhirnya apa? Ada salah satu perusahaan yaitu TAS. Saya untuk bantu. Habis itu bantu-bantu, akhirnya apa? Tuhan memberikan banyak. Dari 1, 2, 3 semua pada tahu dan puji Tuhan. Saat ini saya megang 39 perusahaan. Yang saya pegang, saya kelola. Karena apa? Saya selalu mengikuti firman Tuhan. Karena Tuhan itu berkata, ya, firman-Nya iya dan amin. Dan saya selalu mengingat, ya, yang tadi pernah saya sampaikan, orang yang menabur hartanya bertambah kaya, tetapi orang yang menghemat luar biasa berkekurangan. Pilih mana kira-kira Bapak-Bapak? Hemat pangkal kaya apa pilih itu? Kalau orang dunia mungkin pilih hemat pangkal kaya ya, tetapi saya tidak. Saya milih itu tadi. Orang yang menabur hartanya bertambah kaya, tetapi orang yang menghemat luar biasa berkekurangan. Akhirnya apa? Saya dari dulu praktekkan. Benar enggak sih firman Tuhan ini? Kan kata Tuhan, ujilah aku. Kita harus menguji. Kalau orang, maaf, sebelah saya itu harus didalilin, di buktinya. Kita harus bisa jadi bukti. Ya, makanya waktu itu ketika saya hidup susah, saya protes sama Tuhan. Ketika saya nyuci mobil 3, 4 itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, kalau surganya model gini saya enggak mau masuk surga. Ngapain saya di surga ini susah gini, tiap pagi nyuci mobil. Tapi Tuhan meneguhkan terus. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Hati saya tenang, semangat lagi. Makanya Alkitab ini, ya, kalau kita sering baca, nanti akan diteguhkan ketika kita menderita. Dan saya juga berkata, kalau saat ini saya mati, saya sudah seperti di surga. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kelimpahan kepada saya. Ya, saya pernah ya kesaksian dulu. Ini kesaksian yang luar biasa. Ya, ini saya ya. Ya, tadi sekali lagi tolong jangan mudah tersinggung. Ya, jadi saya dulu waktu ke gereja, saya itu nggak punya ada uang cuma 100.000 ke gereja. Habis itu kan kita di gereja itu, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul? Habis itu saya ada duit 100.000, saya bingung. Wah, ini uang saya kok tinggal 100.000, tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Habis jalan saya ditelepon Pak Kris, ini dapat Pak Yono ada kecelakaan di Tegal, Pak Yono berangkat sana, saya dikirim 1.500.000. Lebih hebat enggak Tuhan tuh, luar biasa. Jadi ya Tuhan tuh sangat luar biasa ya dalam hidup saya. Bahkan teman saya itu berkata dulu, Pak Yono, kalau Pak Yono punya uang 3M, kira-kira Pak Yono gimana? Saya kalau punya duit 3M, saya berhenti. Karena waktu itu kalau di deposito kan 1M-nya itu 2,5 juta. Berarti kalau 3 sudah 7,5 juta. Jadi saya bisa berhenti. Tetapi bukan itu. Tuhan mengajarkan untuk supaya kita jadi berkat. Ya. Jadi saya hanya berpesan ya, karena kemarin saya hanya dikasih waktu setengah jam. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan izinkan, kalau Pak Pendeta nyuruh bersaksi lagi, khotbah, saya akan siap. Karena memang hidup saya sekarang untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ya ayat-ayat ini ya bagaimana kita membuktikan ya sama Tuhan, karena Tuhan ujilah. Kalau ada orang Kristen yang maaf ngomong hidupnya masih susah, masih banyak utang, itu berbahaya. Saya dari nikah belum pernah berutang. Boleh tanya sama ini ada mertua saya tidak pernah berutang. Karena apa? Firman Tuhan adalah cukupkanlah dengan apa yang ada padamu.
Makanya saya kemarin bilang, Pak Yono kan bukan pendeta. Iya, memang saya bukan pendeta. Saya kalau cuma pendeta 6 bulan saya pulang bisa jadi pendeta. Tapi bagaimana kita hidup ini menjadi berkat banyak orang. Kalau Pak Tim cukup Pak Yono jadi pelita aja, tidak usah jadi pendeta. Jadi itu aja, sudah ya, sudah setengah jam. Sudah setengah jam, jadi itulah pesan saya, ya ini pesan yang terakhir. Marilah anak-anak muda harus semangat membaca Alkitab. Ya, kalau kalian tidak semangat membaca Alkitab, karena apa? Persaingan di dunia ini semakin banyak. 65% sarjana nganggur. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan ketinggalan. Betul? Ketinggalan, karena apa? Sekarang sudah banyak perusahaan ditutup. Tapi kita harus percaya karena langit dan bumi adalah milik Tuhan. Dan kita yang percaya sama Tuhan pasti akan diberkati. Itu aja, terima kasih. Marilah kita menyanyi pujian Indah Rencanamu. Mari kita berdiri. Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi